Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambut. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih punya kesempatan untuk berkarma baik ria, cari pesangon, pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini hari Minggu tanggal 18 Juli ya. Kalau dari dunia pendidikan kita sudah masuk ke tahun ajar baru 2021 dan 2022 yang sudah dimulai hari Senin Selasa yang lalu. Meskipun berapa minggu sebelumnya Pak Jokowi membuat hati berbunga-bunga, nanti tahun ajaran baru sudah on-site. Tapi apa mesti dibilang karena kondisinya anicca sehingga terpaksa kita masih online lagi. Tapi satu-satu aku sayang ibu, tua-tua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. ini kita denger ya lagu-lagu playgroup sudah banyak nih. 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, itu lagu playgroup ya. Lagu TK kita dengar juga. Goodbye, goodbye, my friends and my teachers. Thank you, we have learned something new. We have learned something new. Kita telah belajar sesuatu yang baru. Itu lagu yang tahun ajaran baru ini kita dengar lagi. Mengingatkan kita pada waktu kita mungkin masih kecil ya. 1-1 aku sayang ibu. Pertanyaannya kok nggak ada ya? Aku sayang aku gitu. Kita ngomong ya thank you, kok nggak ada thank me gitu ya. Pernah nggak mikir? Jarang loh kita ngomong I love me gitu. Kan biasanya love you gitu. Kamu juga ngomong love you gitu. Kok enggak ada kita sama-sama love me gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan aku sayang semuanya 1, 2, 3 ini kita tahu persis bukan cinta yang memikirkan diri sendiri, bukan cinta yang egois, bukan cinta yang narsis. Maka hari ini coba kita mulai mikir lebih dalam ya. Kita ini sebenarnya yang namanya diriku ini, dunia terkecil kita kan nama rupa ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu yang namanya diriku ini ikut aku ini loh, gitu ya. Nama itu ada 4, rupanya jasmani ini ada 1, makanya dalam Dhamma seringkali ada istilah pancakanda. Panca 5, kanda itu kelompok kehidupan, gugus kehidupan yang membuat kita hidup itu. Ya, makanya ada fisik dan ada pikiran, jasmani dan rohani. 4-nya itu adalah kesadaran murni, winyana, persepsi atau ingatan, sanya,
perasaan, wedana. Perasaan ini cuma ada 3 ya, menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Dan emosi, pemikiran, buah pikir, bentukan mental, sangkara. Itu yang membentuk apa yang kita sebut diri ini. Nah, dalam perjalanan terjemahan yang sudah dilakukan Wena dan saya sejak tahun 95, ada beberapa hal yang nancep gitu ya. Antara lain percakapan seorang raja yang merupakan siswa Sang Buddha. Raja ini punya istrinya, permaisurinya, dan mereka itu sama-sama meditator. Maka suatu ketika raja ini tanya sama istrinya, Diajeng gitu ya. Coba pikirkan, di dunia ini sebenarnya siapa yang paling kamu cintai? Si permaisurinya, tentu saja karena juga meditator, sering melihat ke dalam diri, dia ngomong, jangan marah ya raja, aku ngomong terus terang aja. Sesudah aku cari-cari di dalam pemikiranku, kebijaksanaanku, pengetahuanku, ternyata yang paling aku cintai itu adalah diriku sendiri. Raja ngomong juga, sama, aku pun sudah mencari jawaban pertanyaan itu. Ternyata aku mencintai paling itu diriku sendiri. Maka akhirnya raja dan permaisurinya menghadap sang guru, yaitu the Buddha. Dan waktu cerita, sang Buddha ngomongnya, sadu, benar, dikatakan dengan baik. Gitu ya. Sang Buddha mengajarkan pada kita, itu mari kita serius mikir diri sendiri, tapi yang benar. Maka ada syair yang saya suka sekali, oleh diri sendiri sesungguhnya kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri dia dikotori. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri sesungguhnya dia dimurnikan. Kemurnian dan ketidakmurnian tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun memurnikan yang lain. Bagus ya. Jadi begitu hebatnya sebenarnya ajaran Sang Buddha untuk kita nih ngerti loh. Betapa kita ini sebenarnya bertanggung jawab pada diri sendiri. Maka ketika Wena dan saya ke Singapura, ada pelajaran yang sampai sekarang saya nggak lupa. Profesornya ngomong gini, di dalam sejarah peradaban manusia, itu tidak ada orang yang mengungkapkan kehebatan manusia, kecuali the Buddha. Karena Buddha menonjol dalam hal keyakinan beliau, bahwa kebudayaan bukan monopoli Siddhartha Gautama. Setiap orang punya benih kebudayaan. Jadi setiap orang bisa jadi Buddha. Luar biasa, potensi manusia itu bisa berkembang sehebat itu. Jadi waktu saya terhenyak-ngah gitu ya dengan pemahaman ini, saya katakan kalau gitu aku ini calon Buddha. Kita semua ini calon Buddha. Nah, sekarang tinggal berapa harga yang harus kita bayar dan mau kita bayar. Salah satu dari hal yang berhubungan dengan bagaimana aku mau berjuang, ini ada ajaran yang menurut saya bagus untuk direnungkan. Yaitu apa? Sebenarnya gimana tuh caranya memperlakukan atau menangani diri sendiri. Itu ada 2. Ya, dijelaskan oleh Sang Buddha. Gimana kita ini menganggap musuh diri sendiri. Artinya apa? Diri ini dibawa ke arah yang salah. Dibawa menuju penderitaan. Misalnya, kita kalau melanggar sila, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan, itu kita membawa diri kita ke arah yang buruk, sehingga kita menganggap diri kita ini musuh. Apa sebabnya? Karena kita tidak hati-hati menjadi penguasa pikiran. Karena pikiran itu singgasana yang kursinya cuma 1 ya. Kalau di situ kita biarkan kebusukan dikuasai dengan
LMD atau LDM, akibatnya ya aku mati kalau aku nggak hati-hati. Yang kedua adalah bahwa kita ini memperlakukan diri dengan menganggapnya sahabat. Seperti halnya kalau kita terhadap sahabat kan maunya memberi yang terbaik. Begitu juga gimana kita ini memberikan pada diri kita ini yang terbaik atau enggak. Apakah kita ini membawa diri ini ke arah yang benar, dibawa naik menuju kebahagiaan. Misalnya kita mengendalikan diri supaya tidak terjerumus ke kebiasaan buruk. Jadi kita membuat penguasa tunggal pikiran itu kebajikan, kebijaksanaan, keluhuran. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita memperlakukan diri kita sebagai sahabat, bukan memperlakukan diri kita sebagai musuh. Oleh sebab itu, saya senang dengan 6 jurus ini ya. Sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati dalam bertindak. Itu itu pikiran, ucapan, fisik. Tahu malu yang benar, tahu takut yang benar. Tidak melekat pada hura-hura, foya-foya, mewah-mewah. Maka saya senang mengaitkan itu dengan apa yang kita baca dalam Parita Perlindungan. Membimbing diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Pada diri saya mengatakan aku ini ndablek ya, aku ini keras kepala, aku ini masih goblok. Jadi saya seringkali bukan membimbing diri tapi memaksa diri. Paksa, keras, ayo. Meskipun suka atau enggak suka, pokoknya harus paksa diri ke arah yang benar. Bebaskan diri dari pandangan salah. Ada orang yang ngomong, loh saya ini sudah mencintai diri sendiri, tapi cintanya salah. Karena cinta pada diri sendiri yang dia maksudkan itu adalah aku cari seneng-seneng ya, ngumbar hawa nafsu, bermanja-manja dalam kenikmatan indera, pengen segalanya untukku, serakah, ya, tamak, mikir untuk kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tak peduli orang lain, tak usah mikir orang lain, pelit, egois. Dipikir dengan cara gitu saya mencintai diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, salah. Itu kita memperlakukan diri seperti musuh karena kita mengharap yang celaka untuk diri sendiri. Maka kita harus hati-hati terus memeriksa diri supaya punya pandangan benar. Punya pandangan benar itu nggak enak ya, karena apa? Ya kita kan harus mengendalikan diri. Jangan salah. Inilah yang harus kita lakukan untuk memperlakukan diri sebagai sahabat. Membuat yang terbaik nantinya datang pada kita semua. Caranya gimana? Punya tenggang rasa, punya welas asih, tidak kejam, mau berbagi. Sekarang jarang ya kalau orang Jawa ngomong sithik edeng. Jadi aku sithik, kowe sithik, aku sedikit, kamu sedikit, tapi kita sama-sama dapat. Enggak, kita maunya semuanya untuk aku, ya. Maka kita kalau punya pandangan benar, kita mau loh, sithik edeng itu, peduli sesama, mau menolong, mau introspeksi kalau saya salah, terus meningkatkan diri, mau memperbaiki diri, mau maju, mau belajar, mudah dinasehati, tidak ngeyel, tidak keras kepala, dan lain-lain yang bisa kita tambahkan sendiri. Kita harus sadar bahwa semua orang itu cinta pada dirinya sendiri. Seperti tadi loh, raja dan permaisurinya. Siapa yang paling kamu cintai? Diri sendiri. Tapi dengan cinta yang benar. Cinta yang benar berarti ngerti bahwa semua orang itu paling cinta pada dirinya sendiri-sendiri. Semua orang itu pengen bahagia, semua orang itu tidak pengen menderita. Oleh sebab itu kita sampai pada satu hukum yang logis. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan pada kita. Dengan kata lain, jangan mengapain kalau enggak mau diapain. Kenapa? Karena apa yang kamu tanam itu pula yang
kamu tuai. Maka dalam hidup ini mari kita berjuang terus ya. Untuk PR kita tuh banyak banget. Karena kebusukan dalam pikiran, pandangan salah dalam pikiran tuh muncul gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati ketangkep, buang, ketangkep, back to breathing, back to sensation, kita nanti akhirnya cuman kena bencana, kena celaka, kena masalah, kena perkara, terus sambung menyambung menjadi satu. Maka mari kita bangkitkan semangat, jangan ngeluh, ojo sambat, ayo semangat, gitu ya jurusnya. Ada orang yang merasa, aduh hidup ini kok berat ya, aku capek berjuang. Saya katakan konyol banget ya. Karena PR kita ini itu baru bisa rampung kalau kita sudah mencapai tingkat arahat. Kenapa? Lah kita ini busuk, kotornya setengah mati. Jangan bilang percuma loh. Lah itu kan pandangan salah yang TOL, DU, NGU ya. Goblok bin geblek bin giblik. Kenapa? Karena selama kita belum mencapai kesucian, kita ini erat sekali, kenceng sekali, diikat, dibelit, dipenjara oleh loba dosa moha. Ada orang yang kok gitu lagi, kok masih membelit, kok masih ada. Saya sudah berjuang loh. Saya katakan, emangnya kamu nganggap dirimu sudah arahat? Kok ngomongnya kok kenapa? Ya kamu nanti akan bebas kalau kamu sudah arahat. Ada lagi, karena kita ngerti bahwa semuanya itu anicca ya, muncul dan lenyap. Ada orang yang sudah merasa kalau sudah ngelenyapkan satu poin loba dosa moha, itu udah rampung itu. Dah, sudah ndak loba, ndak dosa, ndak moha. Aduh, jangan sombong ya, karena belum mencabut akarnya. Jadi tetap muncul. Kemarin ada seorang pendengar yang ngomong sama saya, sekarang saya ngerti saya, berarti ini kita harus punya 4L ya Jilani. Apa itu 4L? Lu lagi. Sekarang saya bisa lihat, ayo. Lu lagi, 4L ini. Jadi berarti apa? Dia katakan dengan adanya LMD atau LDM, let me die itu, bikin aku mati, itu saya lebih tajam melihat ke dalam diri, dan yang kotoran yang harus saya cari itu sudah ketahuan. Jadi kita harus terus berjuang, jangan bosan, jangan berhenti, pantang nyerah, karena itu PR bukan cuma satu kehidupan, berkehidupan sampai kita mencapai tingkat kesucian. Mari kita ini jadi bosnya pikiran, jangan jadi budaknya nafsu. Banyak di antara kita yang kerjanya itu kepengennya jadi bos gitu ya. Aku pengen jadi bos. Cuman urusannya dengan posisi, cuman urusannya dengan duit. Tapi dia nggak pernah melihat pikiran. Apakah aku ini bosnya kebijaksanaan? Apakah aku ini bosnya nafsu? Itu kan lain ya. Kalau jadi bos dan bosnya ini adalah kebijaksanaan, selamatlah kita dalam kehidupan. Nemu masalah ya kita bisa menangani dengan baik. Ada segala macam yang nggak benar, kita ngerti, enggak mau aku. Oh, tapi ini kan hebat, ini kan keren, ini kan ciamik. Enggak. Itu nafsu, keterlaluan. Aku harus membebaskan diriku dari loba dosa moha lain. Nah, karena kita ini sampai sekarang dan sampai kita mencapai kesucian, itu tetap aja lu lagi dengan loba dosa moha, maka kita harus pinter-pinternya menggunakan kotoran ini untuk pijakan mengembangkan batin supaya kita naik kelas gitu ya.
Jadi bukan cuma anak-anak yang sekolah naik kelas, kita sendiri juga harus berjuang untuk naik kelas dalam perkembangan batin kita. Coba kita lihat, loba itu kan serakah gitu ya. Tapi serakah ini selama belum bisa hilang, mbok kita serakah pada yang baik-baik. Mending loh daripada serakah yang tidak baik-baik. Aku serakah untuk males. Lah mbok serakahnya tuh serakah yang rajin. Kan bisa. Aku belum bisa bebas dari dosa, kebencian, ngemohin sesuatu. Mbok kita gunakan dosa itu untuk benci atau amit-amit dengan karma buruk. Hal-hal yang membuat kita hancur. Mbok gitu. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana dengan moha? Kebodohan, nafsu, ego, kegelapan batin. Gengsi ya, paling jelas itu gengsi ya. Mbok kita ini menggunakan moha itu, gengsi, untuk gengsi kalau melakukan hal yang rendah. Bisa nggak? Bisa. Itu yang saya pernah menerjemahkan dan merasa, waduh hebat ini. Semua itu bisa digunakan untuk pijakan naik. Tapi ada satu yang tidak bisa dijadikan pijakan naik. Pasti turun runtuh. Apa itu? Nafsu jasmani, nafsu seksual. Hanya ada satu kemungkinan. Melorot, turun. Serem ya? Serem banget. Maka kalau kita ini beruntung kenal Dhamma, kita bisa mencari pegangan-pegangan pribadi karena aku nih wataknya seperti ini, kebiasaannya seperti ini, yang harus dihantam yang mana, kita tahu persis. Maka mari kita gunakan pengetahuan itu untuk kembali menyadari kita ini punya diri sendiri dan diri sendiri ini ikut dengan kita 365 hari setahun. Kalau kita masih hidup, kita masih tetap pakai ini ya. Mari kita perlakukan diri ini sebagai sahabat. Jangan kita celakakan. Jangan kita anggap sebagai musuh. Kira-kira itu mencerahkan gitu ya. Nah, supaya lebih celing lagi, mari kita kembali ke Dr. Cipto Susana. Ayo Bu. Ya, terima kasih Bu Lani atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pecinta Dhamma. Hari ini menarik sekali ya pengantar dari Bu Lani, bagaimana mencintai diri sendiri tetapi bukan dalam artian egois. Nah, hari ini saya mau melihat sisi itu. Yang satu atau yang pertama itu dari ajaran Sang Buddha sendiri atau dari Buddhism itu sendiri, bagaimana mencintai diri sendiri itu bisa membuat kita itu mencintai orang lain. Itu tadi kalau Bu Lani mengulas, ada hal yang bisa kita lakukan dalam mencintai diri sendiri adalah menjadi sahabat untuk diri sendiri, dalam arti kita akan selalu menjernihkan pikiran-pikiran kita, menjernihkan ucapan-ucapan kita, menjernihkan perilaku-perilaku kita, dan secara fisik kita juga melakukan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Jadi secara fisik kita juga bersih gitu ya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang bagus, itu fisik kita juga akan sehat gitu. Kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Bu Lani tadi. Nah, tetapi di lain itu, saya juga nanti akan menunjukkan secara sains gitu ya, secara keilmuan, apakah mungkin orang yang mencintai diri sendiri itu lebih mencintai orang lain. Nah,
ini mungkin nanti kita juga akan melihat dari sisi itu. Nah, Pak Adi, mungkin sebelum saya masuk ke PPT saya bisa diputar satu video dari Sadhguru yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mencintai orang lain meskipun Bu Lani mengatakan itu anicca ya. Ketika kita menyayangi orang lain itu 1 detik kita sayang, 1 detik kemudian bisa benci gitu kan. Tetapi Sadhguru mau mengatakan untuk menggaransi kita bisa mencintai orang lain secara abadi, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita ketahui bahwa modalnya apa sih untuk bisa peduli pada orang lain secara terus-menerus. Nah, setelah dari video itu saya akan mengulas baik dari segi ajaran Sang Buddha maupun dari segi sains. Pak Adi, silahkan. Love has become a relevant thing in human life only because human emotion is a strong aspect of being human being. In human life, emotion is a very powerful thing. Even in this day and age, though people think they're very intellectual, even today, their emotions are the strongest aspect. Yes or no? It's the most intense aspect of their life. They claim they're intellectual, but their intellect is never so intense, but their emotions are intense. Maybe not love, maybe not compassion, but maybe anger, maybe irritation. These are all emotions. So emotion is a very important aspect of being human. Now we're only talking about what type of emotion do you want to have? Now do you have a mind? Do you have a mind? Yes. Would you want it to be sharp or dull? Huh? Why? It works better that way, isn't it? Similarly, if you have emotions, do you want to have sweet emotions or bitter emotions? Sweet emotions. It works better that way, isn't it? So love means just that. You have transformed your emotions into sweetness. Now I want to be in love without emotion. That's a very European idea. Love is an emotion. It is the sweetness of your emotion which we are referring to as love. If the same emotion becomes bitter, we call it hate. Usually it is the people whom you love that you hate, isn't it? Some time ago you loved them, now you hate them. You don't hate that man who's just walking on the street, isn't it? Some love should have happened, and now the coin fell another way, and now it's become hate. Yes? So it's just the same coin. If it falls this way, it becomes love, it falls that way, it becomes hatred. Don't think they're too far away. They're pretty close. One little thing goes wrong, love becomes hate, isn't it? So, how to be in love without emotion? Love is an emotion. Now the choice is only, do you want your emotions to be sweet, pleasant or unpleasant emotions? That's your choice. It's an obvious choice, isn't it? But most people are keeping their emotions bitter most of the time. Bitterness need not necessarily mean they're in active hatred. They're in irritation, they're in agitation. They're in some kind of… fear is also an emotion, anxiety is an emotion. It is in some level of unpleasantness. If you make your emotions very pleasant, then life will be very pleasant. Even today, most people experience as a moment of love as the most profound experience of their life. It is not. But they experience it that way because that is the most intense thing they have touched. What that is the deepest dimension of life they have touched is a moment of love.
So they raise it to heaven. People are transporting it to heaven. People are talking about divine love. You do not know whether God loves or not. Human beings are capable of love if they're willing. Dog is capable of love. When human beings fail you, you get yourself a dog. If you get a dog, 12-year guaranteed love affair. Yes? Do not underestimate this. You get yourself a dog, every day you come home, what a welcome you get. Your wife, she's no good. One day she's one way, your children, they're not interested whether you come home or go. But your dog, every day, what an excited welcome he gives you. Nobody's capable of this, isn't it? Every day, without fail, he'll never show disinterest in you. He's such a boost for you, you know. Dog is love, for sure. Maybe it's just a spelling mistake. You know, typos can happen. Now, if you made yourself in such a way, nobody around you can love you, then the only succor you have is somebody must love you long distance from there. It's an unfortunate way to live. God loves you, it's the most unfortunate way to live. That means you made yourself in such a way nobody can even look at you. If people around you cannot help loving you, that's a nice way to be, isn't it? You may not be great, maybe at least you're cute. Yes? So, in yoga, we don't look at anything as love, hate, happiness, misery, we don't look at it that way. We just look at it this way. Do you want to be pleasant or unpleasant? If you become pleasant in your body, we call it health. If you become very pleasant, we call it pleasure. If your mind becomes pleasant, we call it peace. If it becomes very pleasant, we call it joy. If your emotions become pleasant, we call it love. If it becomes very pleasant, we call it compassion. If your very life energies become pleasant, we call this bliss. If it becomes very pleasant, we call it ecstasy. If your surroundings become pleasant, we call it success. So, the other names that you give are just leading to confusion. Should I be loving? You don't have to be loving. Just be pleasant in your body, pleasant in your mind, pleasant in your emotions, pleasant in your energies, you will be a wonderful being. If your emotions are pleasant, if somebody comes here, you can share that pleasantness with them. If your emotions are unpleasant, for sure you share that with people, isn't it? Yes or no? So you cannot do something that you are not. If this is feeling pleasant now, it will naturally be pleasant to everything. If this is feeling unpleasant right now, it will be nasty to everything. So instead of seeing how to make this pleasant, you want to be pleasant to somebody. That is being loving. You don't have to be loving. If everything within you has become pleasant, whatever is needed in that moment, you will do. If you need to say pleasant things, you will say that. If you need to say some hard things, you will say that. But without any unpleasantness in you, that's important, isn't it? If you'll have to fight a war, you'll fight it without any unpleasantness in you, that's important. Then you will do everything only to the extent it's necessary. You will not overdo anything. If you say, I love somebody, you will exaggerate things.
about the people whom you love. You'll exaggerate good things about them. If you say, I hate somebody, you'll exaggerate bad things about them. You'll never see anything the way it is. People go blind with things that they love, isn't it? They have no sense, they lose all their sense. If they hate also, they'll lose sense. If you like, you will lose sense. If you dislike, you will lose sense. The doorway of life is in being equanimous, that you're able to see everything just the way it is. Now you are pleasant to somebody not because somebody is nice. You're pleasant to somebody because you are pleasant, that's all. This is more guaranteed. It's a more guaranteed love affair, isn't it? You're being pleasant to somebody because you're pleasant. If I'm being pleasant to you because you are nice, tomorrow if you're not so nice, something else will happen, isn't it? If you mortgage your pleasantness to something outside of you being pleasant or unpleasant is only by chance. Keeping this one pleasant is your business. If this one is pleasant, with whatever it interacts, it will generate pleasantness. Now you have not managed to make this pleasant, you're trying to be pleasant to somebody. And that is subject to so many things. If you have to be pleasant, they have to be fixed the way you want them. And that's not possible. Nobody can be fixed the way you want them. You're not able to do that even with one person, isn't it? You cannot even fix one person the way you want them, forget about the whole world. The more you try this, the more bitterness and unpleasantness will happen. That is why in the so-called most intimate relationships, maximum amount of unpleasantness happens. So this is because you're trying to do something that you're not. You're trying to be loving when you're not pleasant. When you're feeling bitter, you try to be loving and see it'll destroy you, isn't it? Yes or no? You tried all these things, isn't it? It's destructive. When you're feeling pleasant, it is effortless. So, you just have to look at why is it you being pleasant or unpleasant is mortgaged to external situations. If everybody around me is unpleasant, how can I be pleasant? Especially if everybody around you is unpleasant, it's all the more important that you're pleasant, isn't it? Yes or no? If everybody around you is in a mess, is it not all the more important that you're pleasant? If everybody around you is unhealthy, is it not very important at least you're healthy, even if you want to take care of them? Is there any logic to everybody is unhealthy, so let me also get sick? What is the logic behind this? So if people around you are unpleasant, it becomes even more important that you're pleasant. Terima kasih Pak Adi. Iya, saya tersentuh dengan kalimat-kalimat terakhir dari Sadhguru ya. Saya selalu merasa merinding gitu ketika mendengar Sadhguru mengatakan, jika orang-orang di sekitarmu penuh kebencian, jika orang-orang di sekitarmu itu pikirannya kacau, jika orang-orang di sekitarmu itu tidak sehat, maka dari itu penting sekali bagi diri sendiri itu untuk menjadi tidak kacau. Penting bagi diri sendiri untuk merasa senang, penting bagi diri sendiri untuk selalu tetap sehat. Karena justru kehadiran kita itu dibutuhkan untuk membenarkan kekacauan, menyehatkan orang lain, dan kepahitan-kepahitan orang lain itu perlu kita bantu dengan kesenangan yang kita bagikan kepada orang lain. Nah ini kan sangat penyentuh ya bagi saya gitu. Karena kebanyakan dari kita itu merasa menjadi
korban lingkungan kita gitu. Jadi kalau ada orang sakit COVID aja ini gitu ya, kita itu merasa malas menjaga protokol misalnya. Lalu kita merasa lah ya banyak orang sakit jadi wajar kalau saya tertular COVID gitu ya. Jadi jarang kita punya pikiran bahwa sebaiknya kita itu menjaga kesehatan, karena dengan banyaknya orang sakit, saya yang sehat ini dibutuhkan untuk merawat orang lain. Kalau seandainya ada kekurangan dari para medis, perawat, dokter, pekerja sosial, Satgas COVID, itu semua kena COVID, berarti kan saya ini nanti sebagai anggota masyarakat akan terlibat untuk membantu. Itu jarang sekali ya kita berpikir begitu gitu ya. Yang kita pikirkan adalah kalau banyak orang panik karena takut terkena COVID, kita ikut panik gitu ya. Kita merasa ya kapan giliran saya gitu, apalagi sirene. Lalu di setiap grup WhatsApp kita selalu sering ya sekarang ini ucapan duka cita. Lalu kita itu ikut kacau gitu ya, kapan giliran saya. Jadi bukan berbuat baik, bukan ingin menenangkan pikiran-pikiran kita di dalam memahami dunia ini, tetapi kita ikut kacau. Sehingga ya kalau menurut Sadhguru itu nggak logis gitu loh. Kalau ada orang sakit, ya saya harus sakit gitu. Kalau ada orang tidak menyenangkan, nah ini contohnya paling bagus itu kan di keluarga ya. Kalau keluarga saya itu tidak menyenangkan, ini istilah kerennya kan broken home ya Bu ya. Segala sesuatu tidak menyenangkan, maka wajar loh kalau saya jadi orang yang seperti ini gitu. Lalu saya mulai menyalahkan keluarga saya mulai menyalahkan lingkungan saya. Lalu kalaupun saya ke psikolog, saya akan punya buah pikir gitu ya, atau cara berpikir seperti ini. Ya saya memang sulit diubah. Nah ini korban lingkungan loh. Masa lingkungan saya yang tidak menyenangkan, saya kok bisa menyenangkan? Ini kan, ini menyentuh saya ya. Jadi saya tuh merasa merinding ya kalau mendengar itu. Sulit ya ternyata kita itu punya cara berpikir justru karena keluarga saya ini semuanya tidak menyenangkan, saya adalah obatnya gitu. Kalau saya menyenangkan, kalau menurut Sadhguru tadi, saya bisa membagikan kesenangan saya dengan tulus, jujur gitu. Nah, saya teringat di psikologi ini ada bapak ahli humanistik nih, seorang ahli humanistik. Dia itu adalah bapak konselor gitu ya. Mengapa bapak konselor? Karena si Rogers ini, namanya Rogers, itu punya keyakinan seperti ini. Kalau kamu jadi konselor, kalau kamu jadi psikolog, sebelum kamu bisa menolong orang lain, satu, tolonglah diri sendiri dulu. Sebelum kamu bisa mencintai orang lain, tolong cintai dirimu sendiri dulu tanpa syarat. Jadi kamu nggak perlu punya syarat apapun untuk mencintai dirimu sendiri. Nah, klien orang lain yang kamu tolong itu, kalau menurut Rogers, itu hanya butuh originalitas, hanya butuh ketulusan dari seorang konselor. Jadi kalau seorang konselor itu kacau, menurut Rogers, itu yang dipancarkan adalah kekacauan. Kalau seorang konselor itu tidak mencintai diri sendiri, itu senyumnya palsu gitu, menurut Rogers. Jadi klien itu nggak akan bisa ngerasain bahwa dia dicintai. Mungkin konselor ini ahli menggunakan teknik-teknik, tetapi sebetulnya klien itu tidak merasakan, kalau menurut Sadhguru tadi, emosi cinta. Jadi cinta itu adalah emosi gitu. Kalau emosi kita itu dalam kondisi menyenangkan, sweetness, kalau menurut dia itu emosi kita manis, itu nggak usah disuruh, itu kita itu akan memancarkan kemanisan kepada orang lain.
emosi itu akan menyenangkan. Dan orang lain itu akan bisa merasakan kesenangan kita gitu ya, rasa senang kita. Sehingga kita nggak usah terapi. Kalau menurut Rogers ya, nggak usah pakai teknik terapi. Orang itu kalau merasa dicintai dan itu terpancar dari dalam diri kita, orang itu akhirnya sembuh sendiri. Jadi nggak perlu teknik. Jadi kalau Rogers itu kenapa disebut bapak konselor, bukan bapak psikologi? Karena Rogers itu tidak menawarkan teknik-teknik terapi yang aneh-aneh, enggak. Yang penting originalitas, ketulusan kita. Kalau kita itu tulus, itu energi yang kita pancarkan. Kalau tadi Sadhguru mengatakan, energi itu kalau menyenangkan, itu akan menjadi kebahagiaan. Maka kalau kita tulus memancarkan energi menyenangkan, itu klien atau orang di sekitar kita itu juga jadi happy, nggak perlu diterapi. Nah ini teori yang sulit dipahami ya. Teorinya Rogers itu sulit dipahami, satu. Kedua, sulit dijalankan. Karena sebelum jadi psikolog, sebelum jadi konselor, berarti harus membenahi diri sendiri dulu, baru bisa jadi psikolog yang baik. Nah ini menarik ya, kalau dari teori psikologi. Nah Pak Adi mungkin bisa ke slide saya yang nomor 2, yang ada skemanya Bulani. Ini masterpiece-nya Bulani nih, slide kedua saya kira. Nah, kalau Bulani tadi mengatakan ada pancakanda gitu ya, lalu yang 4 itu nama, yang 1 rupa. Nah, untuk rupa ini saya teringat, saya lupa itu yang mengatakan ke saya Buena atau Bulani, tapi yang jelas itu begini. Kan saya nanya nih, Bu, gaji guru kalau di Putra Bangsa atau CEC itu ada uang makan nggak, ada ini nggak gitu ya. Saya pengen tahu gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Bulani dan Buena adalah begini. Apapun itu, nomor 1 mereka harus terjamin secara fisik. Ini saya ingat betul gitu ya. Apakah dalam bentuk tunjangan uang atau kita masakkan, kita yang menyediakan, itu nggak masalah. Tapi yang nomor 1 menurut Sang Buddha, perut itu harus terisi kenyang dulu. Fisik itu merasa nikmat, fisik itu merasa nyaman. Kenapa? Karena dengan fisik yang nyaman, ini menurut Sang Buddha, ini penjelasannya saya bukan dari Sadhguru ya. Penjelasannya itu dari Buena dan Bulani waktu itu ketika saya bertanya tentang gaji. Mengapa? Karena perut yang lapar itu sumber dari buah pikir yang jahat. Ini saya ingat betul. Saya jadi terheran-heran. Oh gitu ya. Jadi salah ya selama ini kalau seorang majikan itu pelit. Seorang bos pelit terhadap pegawainya itu salah gitu maksud saya. Jadi kalau sampai pegawainya itu nggak diopeni secara fisik, kalau nanti pegawainya mencuri, itu sebetulnya yang salah itu bukan pegawainya. Lalu saya berpikir gitu. Mengapa? Karena si bos ini, si majikan ini menyumbang pada ketidaknyamanan fisik, dan secara tidak disadari itu menyebabkan tumbuhnya buah pikir yang jahat pada pegawainya itu gitu. Lalu saya berpikir, oh gitu ya. Jadi memang ternyata bukan hal yang sepele memberi makan gitu ya. Itu ada filosofinya ternyata gitu ya, membuat orang nyaman supaya tidak berbuat jahat. Bahwa kalau setelah diberi makan dia berbuat jahat, ya mungkin itu karmanya dia gitu ya kalau menurut saya. Tetapi kita tidak ikut andil di dalam membuat orang itu mengembangkan buah pikir yang tidak baik. Nah ini tidak pernah saya lupakan karena saya belum pernah atau jarang mendengar ajaran kayak gini gitu loh. Bahwa kalau sesuatu tidak nyaman di dalam diri kita, nah apalagi ini dimulai dari fisik, itu kan jarang banget ya. Kalau di psikologi itu kan jarang ngomongin fisik. Yang diomongin itu adalah mind. Yang diomongin itu adalah pikiran gitu. Maka oh ternyata ada sangkut pautnya dengan fisik juga. Nah ini menarik buat saya gitu. Nah lalu kalau tadi Sadhguru itu menyatakan
cinta itu adalah emosi. Nah, itu kalau di skemanya Bu Lani, yang dibikin Bu Lani ini adalah wedana. Jadi perasaan-perasaan di tubuh, sensasi-sensasi yang kita rasakan menyenangkan, tidak menyenangkan gitu ya. Itu sebetulnya, jadi kalau Bu Lani mengatakan vedana itu tidak sama dengan emosi. Ya, kalau kita lihat dari skema ini, Sadhguru itu juga menyatakan bahwa cinta itu adalah emosi, tetapi bukan sekedar perasaan di tubuh gitu. Kalau kita lihat dari Sadhguru tadi mengatakan, emosi itu dimulai tentu sebetulnya dari buah pikir gitu ya. Maksud saya bukan dari buah pikir. Emosi itu tentu dimulai dari itu. Sanya gitu ya. Jadi ingatan. Jadi bukan dari buah pikir, tetapi dari sanya, dari ingatan. Nah, ini kok kayaknya sama dengan teorinya Damasio ya. Antonio Damasio itu mengatakan bahwa ingatan itulah yang akhirnya akan membentuk perasaan-perasaan tertentu di dalam tubuh kita. Jadi emosi itu dimulai dari sanya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau vijnana, kesadaran murni itu kan kita hanya melihat sesuatu. Itu nggak ada menyenangkan, nggak ada tidak menyenangkan, nggak ada bagus, nggak ada tidak bagus. Nah, emosi itu mulai jalan ketika itu bersama-sama dengan ingatan itu membentuk evaluasi tertentu gitu ya. Sehingga ketika kita pernah berinteraksi dengan Bu Lani, misal, dan waktu itu saya ketemu Bu Lani itu kebetulan Bu Lani lagi sibuk, saya juga seharian belum makan, tapi saking sibuknya Bu Lani dan kebetulan nggak ada Bu Wena gitu ya. Konon kabarnya di Klaten itu yang paling perhatian pada fisik perut itu Bu Wena gitu. Kalau Bu Lani itu kurang perhatian. Maka ketika saya datang ke Klaten misalnya, lalu saya punya pengalaman, saya lapar, Bu Lani lupa menawarkan sesuatu ke saya untuk makan gitu ya. Sehingga ada pengalaman yang mungkin saya anggap tidak menyenangkan saat itu bersama Bu Lani. Maka saat saya ke Klaten lagi ketemu Bu Lani, kok ya ora ono Bu Wena, nggak ada Bu Wena lagi gitu kan. Lalu saya mulai mengembangkan sanya. Jadi ingatan saya itu udah mulai, waduh celaka 13 gitu ya. Yang di rumah hanya Bu Lani nih gitu. Itu artinya di perasaan tubuh saya mulai muncul tidak menyenangkan. Karena saya merasa Bu Lani tidak bagus. Ini lapar lagi gitu loh. Padahal saya ya baru saja makan. Tetapi karena saya sudah berpikir dengan pengalaman masa lalu saya, maka ada sensasi yang tidak menyenangkan di dalam tubuh saya. Nah, efeknya apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan itu kalau di skemanya Bu Lani membentuk buah pikir, gitu kan? Nah, buah pikirnya apa? Ya loba, dosa, moha itu tadi gitu kan? Nah, artinya Sadhguru itu mau mengatakan jika kita itu punya kondisi pikiran yang tidak tenang gitu kan, kacau balau gitu kan, itu akan menyebabkan ingatan-ingatan kita itu juga muncul secara tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Sehingga ingatan-ingatan kita itu akan membentuk evaluasi selalu bagus, tidak bagus, tanpa kita bisa menenangkan pikiran kita lagi. Lalu efeknya apa? Muncul di tubuh yang tidak menyenangkan ini, sehingga muncul LDM tadi. Kalau Bu Lani mengatakan itulah loh yang harus kita cermati gitu. Nah, maka Sadhguru itu mengatakan, maka yang paling penting adalah ketenang seimbangan pikiran gitu. Kalau pikiran kita itu tenang seimbang, efeknya apa? Menyenangkan dan tidak menyenangkan itu akan ada di dalam diri kita ya. Ini Sadhguru tadi mengatakan begitu.
Pak Adi bisa keempat dulu, Pak. Nah, jadi kalau situasi di dalam diri kita, kalau Bulani tadi kan mengatakan diri itu ada nama dan rupa ya. Kalau nama dan rupa kita itu menyenangkan kondisinya, maka kita akan bisa menularkan sesuatu yang menyenangkan itu pada orang lain, dan itulah yang disebut dengan saya bisa berbuat baik, saya bisa peduli, dan saya bisa menyayangi orang lain juga dengan menyenangkan. Kalau Bulani tadi pakai istilah satu-satu aku sayang ibu gitu ya. Jadi kalau ada situasi yang menyenangkan di dalam diri, maka sayang diri dan sayang orang lain itu bisa muncul dengan sendirinya. Nah, Sadguru itu mengatakan begini, jika tubuhmu kamu pelihara dengan baik, maka tubuh itu dalam kondisi sweetness, istilah dia begitu. Kondisinya itu menyenangkan, ya. Nah, jadi menjaga tubuh menyenangkan itu selain kita itu punya gaya hidup sehat itu misalnya makan dengan teratur, gizinya baik, tidur dengan teratur, berolahraga, itu kan yang bisa kita lakukan. Tetapi dengan mengolah pikiran itu juga bisa membuat tubuh kita itu dalam kondisi menyenangkan. Nah, sehingga kalau tubuh kita menyenangkan kondisinya, itu kita akan merasa sehat atau kondisi tubuh kita itu sehat. Kalau sangat menyenangkan, maka muncullah kenikmatan. Nah, ini kalau Bulani tadi kan lalu menggarisbawahi hati-hati dengan kenikmatan. Karena kenikmatan itu bisa bikin loba. Nah, sehingga ada orang itu kalau melakukan meditasi tujuannya hanya untuk kenikmatan tubuh. Nah, ini lobanya juga mengerikan ini kalau menurut Bulani ya. Karena kenikmatan ini bisa juga membuat kita itu terlena gitu. Jadi LDM-nya itu malah muncul gitu. Karena kita meditasi itu yang dikejar adalah kondisi tubuh yang nikmat. Nah, ini nggak benar juga gitu ya. Jadi kalau Sadguru tadi mengatakan jangan berlebihan. Orang itu harus balance ya, seimbang. Jadi orang hidup itu nggak perlu berlebihan. Nah, lalu kalau Sadguru itu mengatakan jika pikiran kita menyenangkan, maka itulah yang disebut kedamaian. Tapi kalau sangat menyenangkan, itulah yang disebut sukacita. Nah, sebetulnya kita jangan sampai sangat menyenangkan gitu. Karena sukacita itu juga loba gitu ya. Itu bisa bikin pikiran kita kacau karena sangat sukacita. Maka orang yang apa bedanya para biku ya, yang menyayangi orang lain dan orang yang lagi jatuh cinta itu di pikirannya itu loh. Kalau para biku itu pikirannya ya menyenangkan, penuh kedamaian, nggak sukacita gitu. Itu maka mengapa kalau ada emotikon jatuh cinta itu ya, matanya selain digambar jantung hati itu bintang-bintang gitu ya. Itu kalau kita lihat kartun itu kan wah matanya itu bintang-bintang gambarnya. Kenapa? Karena itu sangat sukacita ya, sangat menyenangkan. Nah, lalu emosi itu kalau menyenangkan itu kita sebut dengan cinta. Kalau sangat menyenangkan itu kita sebut dengan compassion. Nah, dalam hal emosi ini kita hati-hati juga dengan compassion gitu ya sebetulnya. Karena dengan compassion itu sebetulnya cinta kita itu tidak jernih gitu. Karena compassion itu energinya sebetulnya berlebihan gitu ya. Sehingga kadang-kadang itu kita bisa berkorban untuk orang lain tanpa mempedulikan diri sendiri. Nah, ini kalau menurut Sang Buddha juga nggak baik gitu loh. Nomor satu tuh yang diurusi diri sendiri gitu ya. Maka
motivator-motivator itu kadang-kadang yang dikejar itu compassion-nya. Tapi ini hati-hati dengan compassion ini gitu ya. Karena bisa jadi orang itu berkorban untuk orang lain tetapi lupa untuk menyayangi diri sendiri. Nah, ini kan filosofi yang menyedihkan kalau menurut ajaran Buddha gitu ya. Jadi cinta itu harus balance gitu ya, antara saya peduli diri sendiri dan saya peduli dengan orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita takut ya untuk begitu karena kita merasa egois. Kalau saya sampai menyayangi diri sendiri gitu kan. Nah, sehingga dulu saya itu punya prinsip begini loh. Tidak merawat diri sendiri itu adalah hal yang bagus. Sehingga saya merasa yang paling bernilai itu adalah memberikan segala sesuatu untuk orang lain tanpa saya peduli dengan diriku sendiri gitu ya. Nah, ini kayaknya prinsip ini ada di kakak saya yang nomor 1 itu sampai sekarang gitu ya. Jadi kakak saya yang nomor 1 itu rela menjadi tidak sehat asal orang lain itu hidupnya lebih sehat. Nah, sehingga efeknya kakak saya ini selalu berkorban dan tidak merawat diri sendiri. Ini yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau di psikologi namanya itu sindrom kalau di Katolik atau Kristen tuh namanya apa? Saya jadi lupa. Kalau saya berkorban untuk orang lain itu namanya apa? Heroik, tapi apa ya namanya, sebentar. Martir. Nah, sindrom martir ya. Jadi sindrom martir itu sakjane gitu. Kalau dalam ajaran ini adalah saya belum beres dengan diri sendiri tapi sok-sok jadi martir gitu loh untuk orang lain. Nah, ini ada sindrom martir di psikologi dan ini nggak bagus gitu ya, karena berlebihan. Nah, lalu yang berikutnya adalah energi. Kalau energi kita itu menyenangkan, kita akan happy. Tapi kalau berlebihan maka akan ekstasi. Nah, maka tadi Sadhguru mengatakan kalau saya menyebut ekstasi pasti pada tahu nih gitu, karena kita sering beli obat ekstasi itu untuk meningkatkan kebahagiaan tanpa berusaha gitu ya. Nah, lalu yang paling menarik itu yang terakhir, keberhasilan kalau menurut Sadhguru, kalau lingkungan kita situasinya menjadi menyenangkan, itulah keberhasilan kita. Nah, ini loh kuncinya itu di situ sebetulnya. Jadi kita akan memulai dari diri kita sendiri. Kita itu harus sehat, kita itu harus penuh kedamaian, kita itu harus penuh cinta, kita itu harus merasa bahagia, dan yang terakhir kita akan disebut berhasil jika lingkungan kita itu merasakan situasi sweetness, menyenangkan. Nah, ini yang menurut saya di filosofi barat ini saya nggak menemukan skema ini ya. Jadi ini memang menarik. Saya sendiri sedang mencari-cari kok bisa seperti itu ya, karena ini hal yang baru bagi saya, karena memang sejak saya di psikologi itu kan belajarnya barat ya, bukan timur. Nah, timur itu memang agak sulit saya pelajari sebetulnya, karena saya sudah terbiasa belajar barat gitu. Nah, lalu kita lihat ke slide sebelumnya Pak Adi yang ketiga. Kalau menurut Sadhguru, kalau diri kita merasa senang, baik pikiran, energi kita, tubuh kita, emosi kita, itu akan mendorong kita berbuat baik. Itu secara otomatis gitu ya. Lalu membuat kita juga menyayangi orang lain itu secara otomatis. Gak ada syarat-syaratnya. Tapi kalau pikiran kita tidak menyenangkan, tubuh kita merasa tidak menyenangkan, ya, lalu emosi kita tidak menyenangkan, energi kita tidak menyenangkan,
maka kita itu cenderung memancarkan secara otomatis itu kekejaman, kemarahan, dan perilaku buruk. Nah, sekali lagi saya kembali ke Bulani. Kuncinya adalah, Pak Adi kembali ke skemanya Bulani. Untuk bisa merasa menyenangkan, ya kalau di skemanya Bulani itu, berarti kita harus punya kesadaran murni. Itu yang harus kita jaga secara terus-menerus. Kalau LDM tadi muncul, ya kita harus waspada. Wah, ini saya mulai kena sanyanya ini ya. Mulai terpengaruh emosi saya. Ya, kalau di psikologi sanya itu mulai emosi karena ada ingatan. Wah, ini nggak benar. Biarkan ingatan itu muncul, tapi saya tidak perlu menilai Bulani itu bagus atau jelek. Karena hari ini dengan 3 minggu lalu Bulani pasti beda. Ini anicca. Kalau Bulani itu minggu lalu nggak kasih makan saya gitu ya, bukan berarti hari ini Bulani juga nggak kasih makan saya loh. Mungkin Bulani sudah dievaluasi Bu Wena, ya toh siapa tahu. Bu Susan datang kok nggak dikasih makan toh Bu? Wah, Jan Bulani itu kebangetan. Nah, lalu sudah ancang-ancang nih, wah minggu depan Bu Susan datang. Nah, itu di meja makan sebetulnya udah disiapkan Bulani makanan itu kan. Tapi kan saya masih berpikir dengan ingatan saya, sehingga saya merasa bagus tidak bagus tentang Bulani. Nah, kita perlu lihat, inilah awalnya ada perasaan tidak menyenangkan dan menyenangkan di tubuh saya, dan nantinya akan ke buah pikir. Nah ini loh. Ini kan pentingnya menjaga kesadaran murni ini loh. Ini yang sulit ya. Karena ini sebetulnya tidak muncul saat meditasi. Dalam keseharian ini loh kita diuji untuk melihat sanya, vedana, sampai ke sangkara. Nah ini kalau meditasi kan gampang. Karena kita kondisinya tenang gitu ya. Tapi saat tidak meditasi inilah kita diuji. Nah sehingga sebetulnya kalau saya coba kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Sadguru, untuk bisa punya kondisi menyenangkan tadi di pikiran, tubuh, energi, emosi, itu saya harus tahu ada loba, dosa, moha atau tidak saat ini. Lalu cari akarnya. Kok iso ya lobaku muncul? Kok bisa ya dosaku muncul? Kok bisa ya moha saya muncul ini dari mana? Nah, artinya kita perlu apa? Pak Adi ke slide yang ke-6. Ke-6, Pak. Ya. Ternyata ini ilmu psikologi ini kan barat ya, Bu. Ini ternyata ya menggunakan ilmu-ilmu timur gitu kan, filosofi timur. Ternyata di dalam psikologi gitu kan, self compassion, mencintai diri sendiri itu terdiri dari 3 hal ini. Nah ini kan sebetulnya nggak mungkin ini Bu asal muasalnya barat gitu. Karena barat itu tidak mengenal mindfulness gitu ya. Nah ini kan yang pertama, self compassion itu adalah saya menyadari tubuh, pikiran, dan perasaan yang menyakitkan itu asal muasalnya dari mana. Nah itu kan ya ajarannya Buddha toh yang ditulis oleh Bulani dalam skemanya itu. Kok bisa saya itu punya pikiran atau buah pikir yang menyakitkan, saya itu punya perasaan yang menyakitkan, lalu tubuh saya sakit. Ini asal muasalnya dari apa? Oh, buah pikir saya penuh loba, dosa, moha. Fisik saya jadi sakit karena buah pikir loba, dosa, moha itu bikin emosi, dalam bahasa barat itu menjadi emosi takut, cemas gitu kan. Kalau di barat itu takut, cemas, benci. Ini akan membuat hormon-hormon saya itu muncul yang berkaitan dengan hormon stres. Efeknya apa? Saya sakit. Dalam kondisi tubuh yang sakit, emosi itu ada perasaan-perasaan pikiran. Kalau di dalam psikologi yang sakit itu membuat saya
Bahkan untuk mencintai diri saya sendiri saja nggak sanggup. Apalagi untuk mencintai orang lain gitu ya. Jadi orang dalam kondisi tubuhnya tidak nyaman itu biasanya ngamuan gitu kan. Mudah marah, mudah sedih, mudah merasa cemas. Maka kalau kita lihat COVID itu tantangan besar. Karena COVID ini ternyata menurut penelitian, jika kalau dalam bahasa psikologinya ya, emosi kita itu terpengaruh menjadi cemas, takut, katanya kekebalan kita itu turunnya akan sangat drastis. Nah, kebanyakan orang yang meninggal itu menurut penelitian, meninggal karena COVID itu kondisi emosinya kacau saat terkena virus. Tapi orang yang tenang seimbang, ternyata kekebalan tubuhnya itu meningkat, lalu orang-orang ini tidak meninggal. Nah, celakanya Bu Lani, menurut penelitian dari Universitas Indonesia, resistensi, semangat, daya juang orang Indonesia itu sangat rendah. Mengapa banyak orang meninggal karena COVID? Jadi itu riset terakhir, baru dipresentasikan minggu lalu. Nah, jadi kita perlu hati-hati ya. Dalam pandemi ini kita perlu melihat apakah kita cukup sadar dengan loba dosa moha. Kita cukup mengolah pikiran dengan baik sehingga membangun imunitas melawan virus COVID ya. Ini saya menjadi sangat mendapat pencerahan dari penelitiannya Universitas Indonesia Bu. Karena berarti kalau pikiran nggak jernih gitu kan, ya 5 hari kita meninggal Bu, itu risetnya ya. Dan celakanya meninggalnya dalam kondisi loba dosa moha, double ya Bu. Belum jernih udah meninggal gitu. Nah ini saya jadi sangat tercerahkan dengan ajaran Sang Buddha maupun riset-riset dalam psikologi. Nah lalu kindness pada diri sendiri. Perlakukan diri sendiri dengan penuh kasih. Kalau Bu Lani tadi itu mengatakan gini loh, kalau tahu loba dosa moha itu membuat kita itu nggak naik tingkat, lah kenapa kita terjebak pada perbuatan-perbuatan buruk? Itu berarti tidak welas asih, tidak baik pada diri sendiri. Ya, artinya saya itu sengaja membuat diri saya masuk jurang. Nah ini yang menurut saya pesan Bu Lani itu sangat kuat ya. Jadi baik pada diri sendiri itu bukan hanya gitu loh, kasih makan, makan gitu ya. Beli barang-barang bagus karena saya ingin memanjakan diri. Bukan itu intinya. Tetapi welas asih pada diri sendiri itu tahu hal-hal baik apa yang saya butuhkan supaya saya itu naik tingkat. Baik secara fisik maupun secara mental. Kalau di dalam psikologi, mind kita itu naik tingkat. Nah ini pesan Bu Lani sangat kuat. Dan lalu yang ketiga, welas asih pada diri sendiri itu adalah begini, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami itu wajar dan manusiawi. Kalau Bu Lani tadi mengatakan kita ini belum arahat, jadi nek masih lu lagi, nggak usah sedih gitu kan Bu Lani tadi, nggak usah moha gitu loh, wah wis lolos LDM gitu. Jadi begitu kita kena LDM, kita frustasi, kita depresi, itu salah gitu. Jadi common humanity itu artinya adalah ya kita masih manusia loh, belum arahat. Jadi selama kita manusia, kita jatuh ke lu lagi, terima saja. Gak usah dihakimi, tapi yang jelas kita berusaha self-kindness, menuju ke kemurnian diri, dan selalu berlatih kewaspadaan diri atau mindfulness. Ini kalau di psikologi Bu, ini saya kira psikologi pinjam timur, ini nggak mungkin filosofi barat. Nah lalu yang ingin saya tunjukkan juga secara hormonal gitu ya, Pak Adi ke slide kelima. 5 Pak, ya kok bisa ya ketika kita itu tadi penuh cinta dengan diri sendiri, itu kok bisa toh kita jadi mencintai orang lain gitu kan. Nah ternyata hormon cinta itu namanya oksitosin Bu, kalau kita lihat di situ.
ternyata oksitosin ini meningkatkan empati. Jadi selain kita itu mencintai diri sendiri, oksitosin ini meningkatkan empati, pemahaman kita terhadap orang lain. Lalu kita dengan adanya oksitosin yang melimpah, kita itu bisa percaya pada orang lain. Lalu ternyata Bu, oksitosin yang meningkat itu meningkatkan kepedulian saya dalam merawat orang lain. Ini hebat ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebagai orang tua bisa kejam terhadap anak, ini berarti kadar oksitosinnya rendah. Artinya apa? Saya tidak mencintai diri saya sendiri sehingga oksitosin saya itu tidak meningkat gitu. Karena oksitosin tidak meningkat, maka saya kejam terhadap orang lain. Maka tadi kalau Sadhguru mengatakan, kok kamu bisa membunuh orang yang kamu sayangi, itu kenapa? Karena sebetulnya kamu tidak sayang pada dirimu sendiri, sehingga kamu benci terhadap orang yang katanya kamu sayangi. Nah ini kan menarik Bu. Jadi secara hormonal, secara neuroscience itu ditemukan kalau kita itu penuh cinta, hormon yang meningkat itu adalah oksitosin. Dan ternyata oksitosin ini bisa meningkatkan kualitas relasi kita dengan orang lain. Nah bayangan saya Bu, anjing itu, bayangan saya ya, itu mungkin nggak belajar psikologi, nggak belajar apa-apa, tetapi anjing itu punya kadar oksitosin yang cukup tinggi ketika dia merasa senang. Ya, maka tadi dikatakan cinta anjing itu lebih konsisten menurut Sadhguru. Jadi kalau kamu kesulitan dengan orang, mulailah dengan anjing gitu ya, karena anjing itu lebih stabil cintanya, paling enggak 12 tahun gitu kan. Garansinya itu 12 tahun itu adalah seusia anjing. Tapi saya tidak mau mengatakan jadilah anjing untuk bisa mencintai orang lain. Bukan itu ya. Tetapi bahwa kita perlu tahu ternyata cinta terhadap diri sendiri dalam hal ini menjadi sahabat untuk diri sendiri. Bu Lani tadi mengatakan itulah akar dari kita bisa mencintai orang lain. Dan secara neuroscience itu ditemukan kalau kita tenang seimbang ya, nggak kacau mulai dari pikiran kita gitu, itu ternyata semuanya ini meningkat. Serotonin kita meningkat, dopamin kita meningkat, endorfin kita meningkat, oksitosin kita itu meningkat, maka semuanya di dalam diri kita itu akan menyenangkan. Nah ini secara neuroscience begitu. Nah kalau semuanya itu menyenangkan gitu kan, kita itu akan tahan terhadap rasa sakit ya. Ini baik sakit fisik maupun sakit hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kalau orang yang tahan sakit hati dan tahan sakit fisik itu endorfinnya itu meningkat. Nah artinya kalau semua hormon dan neurotransmitter ini meningkat di dalam tubuh kita karena kita selalu tenang seimbang dengan latihan meditasi dan kejernihan diri, maka Sadhguru mengatakan cinta kita terjamin. Cinta kita abadi. Satu, cinta pada diri sendiri terjamin, dan cinta pada orang lain itu terjamin. Maka saya tetap nggak percaya toh Bu, coba saya lihat riset gitu ya. Maka yang slide saya terakhir, riset itu menunjukkan bahwa ketika orang itu welas asih pada diri sendiri, ternyata perilaku prososial itu menolong orang lain itu meningkat. Ya, lalu riset itu juga menunjukkan orang yang bahagia, orang yang bersyukur, orang yang mudah memaafkan orang lain itu ternyata perilaku menolongnya atau prososialnya itu lebih tinggi. Nah, lalu apa iya coba kita meneliti yang emosi negatif gitu ya. Nah, ternyata emosi negatif itu meningkatkan agresivitas dan menurunkan perilaku menolong orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pesan hari ini baik dari Bu Lani, dari Sadhguru maupun dari ilmu psikologi adalah jika Bapak Ibu tidak
bisa mencintai diri sendiri, maka Bapak Ibu tidak mungkin bisa menyayangi orang lain dengan tulus, ya. Nah, untuk bisa mencintai diri sendiri, buatlah semua elemen kita menyenangkan. Nah, cara membuat elemen menyenangkan selalu mengolah pikiran, menjadi sahabat untuk diri sendiri, sehingga kita selalu waspada terhadap loba, dosa, dan moha. Terima kasih, selamat siang. Semoga kita semua tercerahkan hari ini dan bisa mencintai diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih Ibu Susan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa punya modal untuk jaga diri. Maksudnya jaga diri gimana? Jaga tubuh dan jaga pikiran. Kalau mau hidupnya sehat sejahtera, kaya raya dalam kebaikan, dan mudah-mudahan punya imunitas yang baik di dalam segala serangan virus COVID dan virus loba dosa moha. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.